mertua misalnya saya sampai merestui atau mengizinkan anak saya nikah beda agama, itu memang benar-benar menantu saya bervalue. Value-nya saya tuntut, saya akan menuntut sempurna. Saya tahu tidak ada manusia sempurna, tapi karena itu saya berat ya. Jadi itu ada sesuatu yang sangat sangat berat sekali bagi orang yang taat beragama gitu. Seperti obrolan saya dengan partner penjajakan saya 2 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya, saya penjajakan dengan seseorang pemuda Minang yang tinggal di Jerman gitu. Ngobrol-ngobrol, kita teleponan, chattingan gitu. Ya kan sampai ngobrolnya ya memang berbeda ya, kalau orang level kecerdasan, level pendidikan, level kepribadiannya setara tuh ngobrolnya udah sampai macem-macem gitu. Beliau nanya, "Mbak, halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Brea Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya adalah tentang makna. Makna tentang relasi keluarga, terutama dengan mertua, antara menantu dan mertua. Kali ini masih seri lanjutan dari kisah cinta Mangu atau kisah cinta beda agama. Tapi kali ini bukan dengan pasangannya, tapi dengan mertuanya atau dengan calon mertuanya. Jadi teman-teman, ada 3 tipe mertua yang memiliki menantu beda agama. Ini dalam konteks agama apapun ya. Yang pertama adalah tipe cheerful atau tipe acceptance, tipe ceria. Tipe-tipe seperti ini sangat bineka tunggal ika, sangat toleran, sangat open minded dan lucu ya. Jadi mereka punya menantu beda agama tuh seneng gitu. Merasa itu lucu, merasa itu unik, merasa itu bineka tunggal ika, merasa itu variasi, merasa itu budaya, merasa itu seperti itu. Jadi menyayangi menantunya karena perbedaan agama itu bagi beliau itu lucu dan merupakan benchmark toleransi gitu. Jadi perlakuannya jadi lucu, misalnya puasa gitu, kamu mau buka apa? Puasa tuh gimana? Jadi nanya-nanya, puasa tuh capek enggak? Apa sih? Jadi beliau menginquire itu menyelidiki, menanyakan, kepo-kepo tentang puasa itu berapa lama, puasa itu nggak boleh apa aja, sholat itu gimana, Quran. Jadi kepo-kepo aja tanpa berminat untuk jadi mu'alaf. Jadi tetap mencintai agama beliau ya, karena memang Tuhan itu seperti cinta, agama itu seperti cinta. Kita mencintai dan memilih Tuhan kita masing-masing, kita mencintai dan memilih agama masing-masing. Tipe mertua Mangu atau beda agama yang kedua adalah tipe logis. Tipe logis, tipe realistis. Ini tipe yang paling banyak umum ya, di mana itu mereka sulit sekali memberi restu untuk anaknya menikah beda agama, karena ini dalam konteks agama apapun, terutama bagi agama non-muslim, non-islam yang memiliki menantu muslim. Dan ini bisa diterapkan dalam agama apapun ya. Sebenarnya membuat sulit merestui, sulit menerima menantu beda agama ini adalah bukan semata tentang anaknya berpindah agama, entah itu menjadi agama Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam, itu tidak semata anaknya, tapi lebih jauh lagi garis keturunan. Bagi orang-orang yang menjadi umat beragama yang taat, memiliki anak menikah dengan menantu beragama lain, itu memiliki konsekuensi yang sangat besar, terutama pada garis keturunan. Karena apa? Misalnya saya punya mertua Hindu gitu ya.
Kalau dia mengizinkan putra beliau, kalau beliau mengizinkan putra beliau menikah dengan saya yang Islam, beliau pasti sadar betul kualitas atau level keislaman saya seperti apa, di mana insya Allah alhamdulillah Islam taat, di mana beliau pasti sadar betul itu akan membuat garis keturunan beliau Islam semua. Hindunya, Buddhanya, Kristennya, Katoliknya terputus dan berubah menjadi Islam semua. Garis keturunannya saya rubah, saya yang orang baru nih masuk ke keluarga baru, merubah garis keturunan menjadi Islam semua. Dan itu adalah konsekuensi yang sangat besar sekali. Saya sendiri nih, saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau anak saya mau seperti itu, misalnya saya punya anak berpacaran atau dekat atau mencintai agama Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu itu saya benar-benar, saya pribadi saya sulit sekali merestui, sulit sekali. Bahkan tidak akan merestui. Jadi tidak akan, kecuali saya akan menuntut satu hal, menantu saya harus sempurna. Saya tahu tidak ada yang sempurna, tapi karena yang diambil adalah garis keturunan saya, jadi saya akan menuntut dia sempurna. Dia harus cantik, tampan, pintar, mapan, IQ-nya minimal 120, bersih, rapi, minimal S1. Lalu saya akan benar-benar menuntut sedemikian rupa. Karena yang diambil tuh tidak main-main ya, tidak semata. Nah, ini saya ngomong seperti ini tuh batin, naudzubillah itu artinya jangan sampai itu terjadi ya Allah, lindungi hamba, lindungi kami dari hal itu, jangan sampai terjadi itu, karena berat sekali ya. Saya akan menuntut menantu saya sempurna, tubuhnya atletis, rajin olahraga, gaya hidup sehat, dietnya makanan sehat. Jadi saya benar-benar menuntut sempurna, karena ya itu tadi teman-teman, yang diambil adalah garis keturunan, dimana naudzubillah, saya batin naudzubillah terus ini, misalnya anak saya garis keturunannya berubah Hindu, berubah Katolik, berubah Kristen, itu berat sekali. Jadi kalau misalnya sampai ada mertua, misalnya saya sampai merestui atau mengizinkan anak saya nikah beda agama, itu memang benar-benar menantu saya bervalue. Value-nya saya tuntut, saya akan menuntut sempurna. Saya tahu tidak ada manusia sempurna, tapi karena itu saya berat ya. Jadi itu ada sesuatu yang sangat berat sekali bagi orang yang taat beragama gitu. Seperti obrolan saya dengan partner penjajakan saya 2 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya, saya penjajakan dengan seseorang pemuda Minang yang tinggal di Jerman gitu. Ngobrol-ngobrol, kita teleponan, chattingan gitu. Ya kan sampai ngobrolnya ya memang berbeda ya, kalau orang level kecerdasan, level pendidikan, level kepribadiannya setara tuh ngobrolnya udah sampai macem-macem gitu. Beliau nanya, "Mbak, gimana kalau anaknya Mbak Ila itu pindah agama, murtad dari agama Islam dan pindah agama?" "Oh, tidak mungkin, tidak boleh." Saya langsung seperti itu. Lalu tanya lagi, "Gimana kalau anak Mbak Ila menjadi homo, lesbi?" "Oh, tidak boleh." Jadi kayak homo, lesbi, karena beliau beda sekali visinya dan value hidupnya. Kalau beliau, teman saya itu, kalau aku santai Mbak, kalau memang anakku mau pindah agama ya itu hak asasi, itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Yang penting seperti kata mamahnya Mbak Dian Sastrowardoyo, yang penting apapun agamamu, kamu beribadah dengan bagus dan menjadi umat Tuhan yang taat, umat Tuhan yang tulus, seperti itu gitu. Mamahnya Mbak Dian Sastro menyampaikan seperti itu saat Mbak Dian Sastrowardoyo mu'alaf. Tapi itu sulit bagi saya gitu. Teman saya itu juga, gimana kalau anak Mbak jadi homo, lesbi, transgender? Tidak boleh. Jadi saya benar-benar itu prinsip ya, karena apapun itu, dan itu memang dimulainya saat kecil ya, saat parenting. Jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai LGBT. Walaupun sebagai psikolog
orang kan bilang open minded gitu, LGBT ya harus open minded dong, harus berpikiran terbuka dong. Berpikiran terbuka itu berbeda dengan mendukung, teman-teman. Saya tidak mendukung dan saya tidak mengiyakan LGBT karena dalam value agama saya itu dilarang gitu. Jadi psikolog itu adalah profesi, tapi identitas saya adalah Islam gitu. Jadi itu, dan wujud kemanusiaan saya, wujud open minded saya adalah membiarkan, dalam artian kamu mau lesbi monggo, mau homo monggo, mau transgender monggo, mau LGBT monggo, terserah. Hidupmu hidupku. Monggo hidup, yang penting kamu tidak mempengaruhi, mengajak-ajak circleku, keluargaku, lingkunganku, seperti itu. Jadi kamu mau homo monggo, jadi gitu. Itu wujud batas kemanusiaan dan batas open minded saya di situ, teman-teman. Tapi kalau mendukung no, mengiyakan no. Jadi monggo aja. Saya juga punya teman mantan lesbian, punya teman ya walaupun beliau tidak mengakui tapi sepertinya gay ya. Tapi ya sudah, ya berteman saja, ya teman sebatas teman lah kayak gitu. Tapi tidak ada dukungan dari saya untuk jalur yang dia pilih gitu. Gitu itu, teman-teman. Kenapa saya mengatakan sulit sekali ya? Tapi mau gimana lagi kalau anak saya sudah cinta? Ya cinta kan di luar kuasa kita ya. Maksudnya cinta kan anugerah dari Tuhan ya. Jadi di luar kuasa kita gitu. Terus selain itu juga misalnya hati anak, ini saya batin naudzubillah, terus hati anak saya terpaut pada agama lain, sudah misalnya Muslim itu sudah mendapatkan hidayah gitu, sudah tersentuh agama lain, ya saya bisa apa? Saya mau apa lagi ya? Yang penting menantu saya tahu dan sadar betul bahwa harga yang saya bayar tuh mahal sekali gitu. Jadi saya menuntut menantu saya sempurna gitu, karena itu tadi, teman-teman, garis keturunan. Lalu tipe mertua yang ketiga beda agama, ini yang ngeri, teman-teman. Ini yang ngeri. Ini yang haters, ini yang Islamophobia, ini yang fobia agama lain atau fobia agama Islam. Itu jadi dia benci sekali. Misalnya Islam tuh seperti kan banyak ya orang-orang Islam yang benci setengah mati sama Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama tuh benci. Wong Pak Ahok nggak ngapa-ngapain ya. Pokoknya bahkan ada meme lucu, semua salah Pak Ahok gitu. Padahal Pak Ahok ya sebagai orang nasionalis baik, ya kita maksudnya ya udahlah. Tapi itu, lalu itu kan membuat orang bertanya-tanya, lalu batas antara fanatik positif dan fanatik negatif itu apa? Fanatik positif itu misalnya kita memegang ideologi agama kita dengan baik, dengan kuat ya, itu fanatik positif. Karena memang agama itu memang harus di hold on secara kuat gitu. Lalu fanatik negatif itu gimana? Fanatik negatif yang membenci yang lain, membenci agama lain, membenci agama lain, membenci umat beragama lain, sampai menjelekkan, sampai menjatuhkan, sampai memfitnah. Itu yang sudah fanatik negatif ya. Jadi ya lakum dinutukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hidupmu hidupku. Kok parenting ibu saya itu hidupku. Jadi kalau untuk mertua yang nomor 3, saya jelas tidak mungkin mau berada di keluarga yang membenci saya, keluarga yang Islamophobia, yang membenci saya, yang saya jelas-jelas tidak mau, dan saya juga tidak akan seperti itu karena saya tidak membenci agama lain. Bagi saya ya sudah, lakum dinutukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku, seperti itu. Jadi itu, teman-teman, pertimbangan yang harus teman-teman pertimbangkan, karena hubungan beda agama itu tidak hanya menikahi suami atau istri kita, tapi juga menikahi keluarganya. Jadi kalau teman-teman tidak diterima, lebih baik mundur. Tidak diterima dengan lapang dada, dengan kesadaran dan keikhlasan, lebih baik teman-teman mundur. Apalagi jika calon istri atau calon suami teman-teman tidak memperjuangkan teman-teman supaya diterima, ya sudah, enggak, itu malah parah lagi tuh. There's no point gitu, nggak ada poinnya, ya udah buang aja kayak gitu, nggak usah dilanjutin, nggak penting kayak gitu. Karena Ustadz Felix Xiao pun saat itu papah beliau Tionghoa Katolik ya, itu tidak suka dengan istri Ustadz Felix yang Jawa Muslim, Jawa Islam.
Itu Ustadz Felix sampai mau ninju loh, saya lupa kalimat persisnya di podcast, salah satu podcast Ustadz Felix menyampaikan, saya tuh sampai mau kelahi sama ayah saya, sama papa saya itu saya mau kelahi, saya pukul papa saya karena papa saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada istri saya gitu, pada saat itu calon istri atau sudah itu saya lupa. Itu Ustadz. Terima kasih teman jiwa semuanya sudah mendengarkan apa yang Jiwa Berdaya sharingkan. Jangan lupa teman jiwa untuk mensubscribe, like, dan komen untuk mendukung Jiwa Berdaya memproduksi lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan berdampak positif. Saya Bu Nurul Ilahi, your loving psychologist, di mana teman jiwa dapat melakukan konsultasi atau konseling ataupun juga bekerja sama dengan Jiwa Berdaya melalui mengklik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.